Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu graphic cardnya? Ya, di sini saya memiliki grafik card dari Gigabyte G1 Gaming GeForce GTX 1050 Ti. Di sini fitur tertinggi dari 1050 Ti GeForce ya, Gigabyte ya. Ada RGB Spectrum, WindForce Fan, OC Edition, dan 4 GB DDR5. Jadi ini varian tertinggi dari seri GTX 1050 Ti yang dimiliki oleh Gigabyte. Selain dari Asus juga ada Rockstrix ya, di Gigabyte di sini mengeluarkan pesaingnya yaitu si G1 Gaming ya. Ini untuk boxnya seperti ini, box bagian dalam, box bagian belakang. Oke. Kemudian ini untuk teknologinya WindForce 2 kali cooling sistemnya. Dan ini untuk serinya, di sini G1 Gaming 4G ya. Oke, kita akan coba cek dan lakukan tes ya, tes untuk grafik card ini. Di sini apa yang kita dapatkan di box bagian dalamnya? Ya, tentunya kita akan menjumpai VGA-nya. Kita taruh dulu di sini. Selain itu, untuk kelengkapannya standar ya. Di sini kita ada static bag pasti, static bag dari Gigabyte, kemudian ada kartu garansi dari Gigabyte ya. Kemudian ada graphic card quick guide dari Gigabyte juga, dan DVD Aorus ya untuk Aorus graphic driver dan utility. Jadi di sini setahu saya ada Aorus Extreme Gaming, teman-teman bisa install untuk setting RGB-nya, dan saya sudah install di PC. Kita bisa custom untuk RGB dan semua fitur yang ada di graphic card ini. Oke, di sini untuk variannya itu menggunakan dual fan dari Gigabyte ya, WindForce. Kemudian ada tekstur berwarna oranye khas dari Gigabyte G1 Gaming. Untuk edging berwarna chrome ya, di bagian belakang ini masih bersih banget dengan pipa berwarna gold. Kemudian untuk PCI Express 16 kali di sini, teman-teman bisa lihat masih mulus. Kemudian untuk port displaynya di sini ada 5, yaitu satu buah display port, 3 buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Ini sudah gold plate ya, sudah menggunakan gold plate ya, seperti itu istilah dari Gigabyte. Dan ini masih kinclong banget. Kemudian di bagian atas ada tulisan Gigabyte dan fan stop, ini RGB, bisa diatur warnanya dan metode untuk pengedipan lampunya. Kemudian ada membutuhkan 6 pin port tambahan. Di sini jadi sudah dipastikan untuk PSU teman-teman harus kondisi jos ya, terutama untuk performanya harus normal 80 plus, syukur-syukur dengan brand yang terdaftar di clearreset.com. Dan untuk bagian belakang ini benar-benar seperti yang sudah saya bilang di konten-konten sebelumnya, untuk backplate dari Gigabyte ini benar-benar mantap karena dia menggunakan fitur backplate ini benar-benar berfungsi untuk mendinginkan dari Gigabyte ini sendiri dengan sangat cepat. Kemudian ini untuk segel dari NJT-nya utuh ya di sini untuk PT Nusantara Jaya Teknologi. Untuk serial number di sini sudah saya cross check cocok 4 digit 3021 di box 3021. Oke. Jadi saya sudah deskripsikan dengan lengkap di sini bahwa grafik card ini benar-benar seri yang menurut saya paling membanggakan di 1050 Ti Gigabyte. Oke, kita akan cross check. Kita akan tes pasang ya guys ya. Kita pasang di PCI Express. Bentar nih saya pasang mic dulu. Kita pasang tegak lurus ya, sampai terkunci. Untuk port PCI Express-nya biasanya berbunyi kletek gitu. Kemudian kita kunci dengan sebuah baut saja, tidak masalah ya guys. Yang penting baut yang besi dan kencang. Kemudian kita pasang pin powernya. Di sini 6 pin power saja. Saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Teman-teman bisa menggunakan minimal 500 watt lah ya, dengan bersertifikat 80 plus yang qualified. Tentunya bisa membuat VGA ini berjalan dengan maknyus ya.
Oke, sudah saya nyalakan. Kita akan nyalakan power supply, powernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, senyap banget, kipasnya mulus perputarannya sampai tidak terlihat di sini, dan lampu RGB-nya juga cetar ya guys. Kipas langsung idle, kita akan ke display guys. Oke, ini saya tes per 27 Januari jam 17.28 sore ya. Setengah 6 sore menjelang maghrib guys. Kebetulan unitnya datang, ini langsung saya unboxing dan sekaligus saya bikin kontennya. Jadi ini tes yang kedua. Kita akan cross check MSI Afterburner sudah terdetect dengan baik. Kemudian kita buka tes power up GPU Z dan juga 3D Mark ya, seperti biasa. Oke, kita look up langsung di website tes power up GPU Z untuk kita komparasi fitur dari graphic card-nya. Oke, di sini terdeteksi GeForce GTX 1050 Ti ya. GP 107 untuk arsitekturnya, shadernya di 768 Unified, 768 core ya. Render dan tekstur mappingnya di 32/48, memory size 4 GB, 128 bit. Untuk driver version yang saya pakai ini auto update di PC saya di Nvidia 456.71, di Windows 10 64 bit DCH WHQL ya, udah WHQL guys. Kemudian untuk GPU clock dan memory clock serta boost clocknya di sini clock. Untuk di website sama ya, 1367, 1480, 1481, 1752. Kemudian semua fitur ada, termasuk CUDA kecuali ray tracing dan basic ya. Untuk sensor sendiri suhu saat ini di 32 derajat, suhu terendah di 30 derajat, jadi super adem bener guys. Oke, kita close saja. Kita akan tes untuk menggunakan Firestrike ya. Seperti biasa untuk 1050 Ti selalu saya tes menggunakan Firestrike, karena dari beberapa pengalaman saya hampir seri 1050 Ti ini saya tes dengan Firestrike. Kalau VGA itu bisa lulus dan memiliki predikat bagus, ya tentunya adalah VGA yang bagus, seperti itu guys. Karena sebaliknya juga saya pernah jumpa untuk dilakukan tes menggunakan Firestrike namun tidak lulus, jadi itu sudah pasti graphic card-nya dalam kondisi yang tidak baik. Tapi ini kita akan tes lagi yang kedua, karena tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike dan berjalan bagus dengan predikat bagus. Nah, ini yang kedua, kita akan bikin konten yang lebih rapi. Start di 35 derajat, naik ke 36, 39, 40 ya. Untuk seri 1050 Ti menjalankan Firestrike Graphic Test 1 itu di angka 1100 frame ya, kisaran itu. Dan ini benar-benar mulus. Kipas masih belum muter, suhu hanya di 48 derajat Celcius, naik turun ke 47 dengan TDP di 89 watt ya. 6 pin port tambahan. Teman-teman yang butuh 6 pin port tambahan ya, di sini 1100 frame ya. Jadi mantap guys. Untuk seri 1050 Ti itu range-nya di 1000 sampai 1100 lah kisaran itu. Nah, ini bisa masuk 1100 frame itu untuk spek PC saya ya. Saya menggunakan prosesor Core i5 4690K 3,7 GHz. Itu bisa 1100 frame. Lanjut ke graphic test 2, start di 49 derajat, naik ke 50, 51. Untuk tes pertama tadi yang saya lakukan itu suhu hanya menyentuh 60 derajat Celcius, jadi kipasnya baru muter sebentar terus udah selesai tesnya. Itu pun di bagian terakhir saat combine test yang paling berat di Firestrike guys. Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama dan saya rasa juga mungkin suhu tertingginya juga akan sama. Di sini baru menyentuh 58 derajat Celcius untuk tes kedua. Naik ke 59 dengan FPS average di 30-an ya, 30 fps. Stay di 60 derajat Celcius, jadi kipas baru aja muter langsung selesai. Baru aja muter langsung render benchmarknya selesai.
Nah, di sini yang ketiga ini adalah CPU test ya. Basic test ini biasanya yang dites CPU-nya. Jadi VGA-nya itu kecepatan idle, menurunkan suhu. Di sini GPU atau VGA-nya di load di 10 sampai 15% dan suhu sudah turun di 48 derajat Celcius dan TDP-nya di 48 watt. Kipas sudah idle lagi karena sudah menyentuh 50 derajat Celcius, kipas akan idle, guys. Kalau teman-teman menggunakan casing dengan airflow yang bagus, tentunya sangat-sangat memanjakan VGA teman-teman sendiri. Karena di sini saya merasa VGA ini juga jarang berputar karena suplai udaranya cukup bagus, sirkulasi udaranya cukup bagus, jadi TDP-nya juga berpengaruh ya, thermalnya ya. Oke, lanjut tes terakhir di sini combine test ya, ini yang paling berat di Firestrike. Suhu mencapai saat ini di 57,58 derajat Celcius di 13 sampai 14 fps. Untuk seri 1050 Ti ya bisa mencapai 14 fps di tes yang terakhir ini. Dan suhu mencapai 60 aja di tes terakhir. Jadi sudah dipastikan selesai dan kita akan lihat resultnya untuk grafik card ini, guys. Ya, teman-teman bisa lihat di layar. Untuk Firestrike skornya good ya. Kita lihat grafik skor di 8100, Physics score 7100, Combine score di 2700, dan untuk Firestrike skornya di 6669. Good ya predikatnya, average-nya di 6608, jadi di atas rata-rata. Untuk performa si Gigabyte 1050 Ti G1 Gaming. Untuk GPU Z-nya di sini di angka 1797. Kemudian memory clock di 1752, suhu hanya di 60,8 derajat Celcius ya, kita bulatkan aja anggap 61 derajat Celcius untuk suhu maksimal. Kemudian average saat ini sudah penurunan di 51 derajat dan suhu terendahnya hanya 30,9 derajat Celcius ya. Untuk tes kedua, tes pertama sudah saya pastikan lebih adem, guys. Kemudian untuk TDP di sini maksimal di 91 watt, average 58 watt, dan saat idle butuh 48 watt ya, seperti yang kita lihat tadi di basic test. VGA-nya idle dia di 48 watt dan maksimal di 91,1 watt aja. Oke, overall untuk performa grafik card ini benar-benar jos, mantap jiwa, guys. Dan kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.